Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya Aryo Safri Kasim, yang kedua ada Lutfia Jelita Rasubala, dan yang ketiga ada Niken Lakoro. Sini kami akan menjelaskan materi kami yang akan dimulai oleh Lutfia Jelita Rasubala. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam proses lobby dan negosiasi, selain melibatkan proses komunikasi verbal secara efektif, juga melibatkan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal digunakan antara lain bertujuan untuk memperkuat pesan yang telah disampaikan dengan menggunakan komunikasi verbal. Penggunaan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal dalam proses lobby dan negosiasi berbeda dengan penggunaan komunikasi verbal. Jika dalam komunikasi verbal digunakan secara sengaja, tidak demikian dengan bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal kadangkala dapat dilakukan secara tidak sengaja oleh pelakunya. Komunikasi nonverbal dapat dilakukan melalui gerak tubuh, gerak wajah, dan gerakan mata. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan selama 2 pertemuan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali arti bahasa tubuh dan bahasa nonverbal dalam proses lobby dan negosiasi. Indikator yang pertama ada mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek berkaitan dengan arti bahasa tubuh. Yang kedua ada mahasiswa mampu menjelaskan berbagai aspek berkaitan dengan bahasa nonverbal. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai contoh yang berkaitan dengan bahasa tubuh. Selanjutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan berbagai contoh yang berkaitan dengan bahasa nonverbal. Yang terakhir ada mahasiswa mampu untuk memperagakan bahasa tubuh dan bahasa nonverbal yang dapat digunakan dalam proses lobby dan negosiasi. Tujuan pembelajaran melalui pelaksanaan perkuliahan dalam 2 kali pertemuan di kelas, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami isi materi yang disampaikan dalam proses belajar mengajar, sesuai dengan yang tercantum dalam kompetensi dasar. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Lutfia. B. Penyajian materi, pengertian komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal atau Juarsa didefinisikan sebagai pesan-pesan yang diekspresikan secara sengaja melalui gerakan atau tindakan atau perilaku atau suara-suara atau vokal yang berbeda dari pengguna kata-kata dalam bahasa. Prinsip-prinsip yang sangat penting untuk kegiatan komunikasi. Yang pertama, komunikasi nonverbal tidak sama dengan komunikasi verbal. Komunikasi verbal harus dilakukan dengan sadar dan sengaja. Prosesnya selalu dimulai dengan pemberian makna serta perumusan pesan dan diakhiri dengan pengiriman pesan. Yang kedua, pesan-pesan nonverbal bisa diekspresikan secara tidak sengaja ataupun sengaja, dan secara sadar ataupun tidak. Jadi, secara tidak sengaja atau secara tidak sadar bisa saja pesan-pesan nonverbalnya keluar. Fungsi komunikasi nonverbal, De Vito 2001 mengutip ECMA 1965 dan Knapp 1978 mengatakan ada 6 fungsi bahasa nonverbal. Yang pertama, fungsi menekankan, yang kedua fungsi melengkapi, yang ketiga menunjukkan kontradiksi, yang keempat fungsi mengatur, yang kelima fungsi mengulangi, yang keenam fungsi mengganti. 6 ciri utama komunikasi nonverbal atau De Vito 2001. Yang pertama, isyarat nonverbal bersifat komunikatif. Yang kedua, isyarat nonverbal bersifat kontekstual. Yang ketiga, isyarat nonverbal bersifat paket. Yang keempat, isyarat nonverbal dapat dipercaya. Yang kelima, isyarat nonverbal dikendalikan oleh aturan. Yang keenam, isyarat nonverbal bersifat metakomunikasi. Baik, akan dilanjutkan oleh Aryo Kasim. Ya, kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu 3 bagian utama komunikasi nonverbal atau gerakan tubuh.
Yang pertama ada ilustrator, perilaku nonverbal yang berfungsi memberi ilustrasi. Yang kedua ada affect display, isyarat nonverbal yang mengekspresikan emosi seseorang. Yang ketiga ada regulator, yaitu isyarat nonverbal yang bersifat mengatur. Dan yang keempat ada adaptor, perilaku nonverbal yang berfungsi memuaskan kebutuhan tertentu. Kemudian ada gerakan wajah. Pesan wajah dapat mengkomunikasikan kelompok emosi, kebahagiaan, keterkejutan, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kemuakan atau penghinaan. Gerakan mata, mencari umpan balik, menginformasikan pihak lain untuk bicara. Yang kedua ada mengisyaratkan sifat hubungan. Yang ketiga ada kompensasi bertambahnya jarak fisik. Kemudian materi selanjutnya itu fungsi bahasa tubuh dalam lobby. Yang pertama ada bermanfaat dalam mencairkan suasana dalam lobby, diplomasi, dan negosiasi. Yang kedua ada membaca maksud dan tujuan pihak lain. Yang ketiga memberikan informasi hal tentang yang sedang dipikirkan oleh lawan bicara. Membaca feedback lewat bahasa tubuh. Feedback atau umpan balik adalah sebuah pesan yang berfungsi sebagai tanggapan atas pesan yang disampaikan komunikator. Dalam proses komunikasi, feedback yang dikehendaki adalah yang pertama ada feedback sama dengan tujuan komunikasi itu sendiri, dan yang kedua ada feedback yang minimal tidak merugikan komunikator dan maksimal sudah tentu yang menguntungkan. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.